Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dela Zara, stempel Q7012097 dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Tadulako. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai biofarmasi, farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat azitromisin. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertian dari azitromisin. Apa sih azitromisin itu? Nah, azitromisin adalah antibiotik generik golongan makrolida yang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, antibiotik ini sering digunakan untuk mengobati infeksi seperti pneumonia, sinusitis, infeksi kulit, penyakit Lyme, dan beberapa infeksi menular seksual. Antibiotik itu sendiri adalah merupakan substansi yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Munculnya antibiotik sintetik bagaimanapun dapat merubah definisi dari antibiotik yang mengacu pada substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau dihasilkan oleh substansi zat yang mirip. Nah, di mana dengan konsentrasi yang rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Antibiotik tidak efektif menangani infeksi akibat virus, jamur, dan mikroorganisme. Tetapi, antibiotik sangat efektif dalam menangani berbagai jenis bakteri. Nah, teman-teman, azitromisin adalah antibiotik yang melawan berbagai macam bakteri, termasuk golongan bakteri Streptococcus. Nah, azitromisin ini digunakan untuk melawan infeksi ringan hingga sedang pada paru-paru, sinus, kulit, dan bagian tubuh lainnya. Nah, dokter umumnya meresepkan azitromisin untuk infeksi sinus, komplikasi COPD, atau tonsilitas. Mekanisme kerja dari azitromisin yaitu bekerja dengan cara mengikat subunit 50S dari ribosom bakteri sehingga menghambat translasi mRNA. Nah, dengan demikian sintesis protein akan terganggu sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat. Rumus struktur dari azitromisin yaitu seperti ini. Nah, rumus molekulnya adalah C38H72N2O12 dan berat molekul dari azitromisin yaitu 748,984. Pemberian dari azitromisin yaitu serbuk putih atau hampir putih, dan kelarutan dari azitromisin praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam etanol mutlak, dan dalam metilen klorida. Azitromisin adalah zat anhidrat atau mengandung 1 atau 2 molekul air. Nah, azitromisin mengandung tidak kurang dari 945 mikrogram per miligram atau tidak lebih dari 1030 mikrogram per miligram C38H72N2O12 dihitung terhadap zat anhidrat. Nah, azitromisin merupakan turunan dari claritomisin. Nah, sehingga spektrum aktivitas dan penggunaannya hampir identik dengan claritromisin. Azitromisin sediaannya dalam bentuk obat minum seperti kaplet, kapsul, dan suspensi. Dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai farmakodinamik dari azitromisin, yaitu azitromisin dengan cepat masuk ke dalam aliran darah menuju ke jaringan, menembus membran sel bakteri patogen. Nah, azitromisin ini terikat pada porsi 23S dari subunit ribosom bakteri 50S. Nah, kemudian mencegah perpindahan aminoasid tRNA dan protein yang berkembang melalui ribosom, sehingga menghambat sintesis protein bakteri, menghambat pertumbuhan sel, dan pada akhirnya kematian sel bakteri patogen. Dibandingkan dengan eritromisin, azitromisin tidak begitu rentan terhadap disosiasi dari ribosom gram negatif, sehingga azitromisin memiliki efikasi yang lebih besar terhadap patogen gram negatif. Nah, azitromisin umumnya bersifat bakteriostatik, namun dalam dosis yang lebih tinggi, azitromisin dapat bersifat bakterisidal terhadap bakteri tertentu seperti Streptococcus dan H. influenza.
Nah, selain aktivitas antibakterial, azitromisin ini juga dapat bertindak sebagai imunomodulator, protein yang terbukti menurunkan neutrofilia saluran pernafasan, ekspresi gen interleukin, dan kadar C reaktif protein atau CRP pada resipien transplantasi paru. Nah, azitromisin ini memiliki atribut antivirus in vitro yang menjadi dasar munculnya penelitian mengenai terapi azitromisin pada infeksi. Azitromisin ini dapat meningkatkan ekspresi yang diinduksi rhinovirus pada interferon pada sel kultur pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, di mana ekspresi tersebut tidak muncul pada sel kultur in vitro pasien sehat. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai farmakokinetik dari azitromisin. Azitromisin ini diabsorpsi dengan cepat dari traktus gastrointestinal dengan bioavailabilitas sebesar 37% dan konsentrasi plasma puncak tercapai dalam 2-3 jam. Nah, absorpsi azitromisin tidak dipengaruhi oleh makanan sehingga azitromisin dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Setelah diabsorpsi, maka azitromisin ini didistribusikan secara luas ke dalam jaringan, sputum, maupun air susu ibu. Azitromisin terikat pada protein plasma 51% dengan volume distribusi sebesar 31-33 liter atau kilogram. Setelah didistribusikan, maka azitromisin akan dimetabolisme oleh hati menjadi metabolit inaktif. Setelah dimetabolisme di hati, azitromisin ini akan dieliminasi sebagai obat yang tidak berubah melalui empedu 50% dan urin 6-14% dengan plasma clearance 630 ml per menit. Waktu paru eliminasi akhir azitromisin yaitu 68-72 jam. Nah, teman-teman, perkembangan obat-obat antimikroba yang menggambarkan salah satu kemajuan pengobatan yang paling penting karena pengobatan efektif terhadap infeksi serius telah memperbaiki kualitas hidup dan telah memungkinkan kemajuan dalam berbagai bidang kedokteran atau bidang farmasi.